Sebelum gue bahas topik yang sensitif ini, gue mau kalian komen di bawah dulu. Kalian setuju nggak sama statement kenapa orang Cindo atau orang China di Indonesia, atau bahasa halusnya orang keturunan Tionghoa, itu kesannya lebih kaya, atau lebih sukses, atau lebih jago dagang daripada orang-orang pribumi kita? Sebelum kalian denger penjelasannya, gue mau lihat opini-opininya di bawah nih. Tapi disclaimer dulu ya, kalau misalnya kalian ekspektasi nonton video ini buat memicu kemarahan atau bikin benci sama satu pihak tertentu, mendingan gak usah ditonton aja videonya, kalian skip nonton video joget-joget atau apalah gitu. Karena ini emang topik yang menarik banget ya. Kenapa orang Cindo di Indonesia itu kesannya lebih sukses, lebih banyak duit, karirnya lebih cepet naik. Walaupun nggak bisa digeneralisasi, pernah ada satu quote yang wow banget menurut gue. Itu dulu Wapres kita, Pak Yusuf Kala tuh sampai bikin statement. Populasi etnis Tionghoa di Indonesia itu tuh cuma single digit persen, itu di bawah 5%. Tapi kenapa mereka bisa kontrol ekonomi kita lebih dari 50%? Sampai kalau kalian lihat sekarang ya, orang-orang terkaya di Indonesia, top 24 listnya dari list ini, 90% lebih tuh orang keturunan Tionghoa. Masa iya sih, kayak ras tertentu atau etnis tertentu tuh punya traits yang secara lahir tuh kita udah kalah duluan? Realitanya sebenarnya enggak. Dan stigma kenapa orang Cindo atau koko-koko itu pasti punya toko, itu kental di Indonesia, padahal orang-orang keturunan Tionghoa di luar negeri, misalnya kalau di Amerika itu nggak kayak gitu loh, mereka nggak terlalu fokus di dagang. Kenapa di Indonesia? Dan gue saranin kalian nonton sampai chapter terakhir, karena realitanya sekarang tuh nggak bisa digeneralisasi. Sebenarnya nggak ada alasan kuat kenapa satu ras atau etnis tertentu bisa lebih sukses daripada etnis lainnya. Cuma ya semua berkaca ke sejarah. Kalau simple Google search, kenapa orang Cindo lebih sukses? Karena mereka lebih gigih, lebih hemat soal pengeluaran, kultur pendidikan yang kuat banget dari orang tua ke anaknya, saling mengayomi. Cuma again itu udah nggak bisa digeneralisasi lagi. Dan kalian bakal belajar kenapa realitanya kayak gitu di Indonesia. Apapun etnis kita, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Justru keberagaman itu yang bikin Indonesia kuat. Ayo kita coba lihat apa yang kita bisa pelajarin dari video ini. Yang gue lumayan kaget ternyata muncul dari zaman-zaman penjajahan kita. Kita masuk ke chapter 1, Belanda. Kita harus akuin sesuatu ya, sebenarnya selama beberapa puluh sampai ratus tahun ini tetap ada namanya diskriminasi terhadap etnis tertentu. Kenapa etnis tertentu nggak bisa dapat posisi kerjaan tertentu, diasingkan, aksesnya disusahin, dan kenapa sampai kebentuk etnis tertentu punya stereotip profesi pedagang yang lebih kuat dibanding mayoritas yang lain di Indonesia. Dan gue shout out ke Guru Gembul, pernah ngebahas ini juga di podcastnya Detektif Aldo. Cikal bakalnya yang paling signifikan itu dari penjajahan Belanda. Dan ini ada yang bisa dipelajari. Walaupun kalau berdasarkan sejarah, warga-warga China itu mulai emigrasi dari abad 11 dan bahkan bisa lebih early ya. Itu karena warga-warga orang Tionghoa ngerasa opportunity-nya tuh nggak bisa meresap di negara mereka sendiri, makanya mereka bercabang dan pergi ke negara-negara lain. Ini ada bahkan jalur petanya ya. Jadi sebenarnya udah ada dari lama. Cuma yang benar-benar misahin kubu-kubu tertentu itu sebenarnya Belanda. Dari tahun 18-an sampai 1942, orang-orang Belanda pas ngejajah kita ngeliat kok orang-orang Indonesia tuh kuatnya memang jadi petani, jadi produsen. Kan sempat terjadi namanya tanam paksa, kerja rodi gitu. Cuma waktu itu pas ekonominya lagi mau bergerak, mereka nemuin satu problem. Orang-orang produsen Indonesia atau petani bisa membuat sesuatu tapi nggak bisa ngejualnya. Dan ini jadi problem kalau mau bikin barang-barang itu cepat gerak. Muncullah istilah yang namanya middleman minority. Jadi itu cara negara ngekotak-kotakin atau ngekubuin populasi yang masuk kategori minoritas, ditaruh sebagai perantara. Make sense, soalnya produsen tuh bisa banyak banget. Cuma untuk dia bisa disalurkan ke konsumen, butuh perantara ini yang nyalurin semua barang-barangnya, dan perantara ini nggak boleh mayoritas. Jadi karena emang situasinya kayak gitu, orang-orang Cindo atau keturunan Tionghoa itu ditunjuk sebagai middleman-nya antara penguasa sama kelas pekerja, yaitu bahasa kasarnya pribumi. Ini tuh sebenarnya kayak dua sisi mata pedang ya. Di satu sisi waktu itu mereka bisa kaya dari berdagang, dapat akses ke penguasa, yaitu Belanda, dan dapat akses ke pribumi juga. Dan waktu itu Cindonya itu juga sebenarnya nggak disukain sama pribumi, karena kesana kayak perpanjangan tangan dari kolonial Belanda. Nah, munculnya tuh dari sana. Label pedagang sama diskriminasi itu tuh gara-gara pas penjajahan kita udah dikubu-kubuin. Dan again, kalau misalnya kita mau pelajarin traits dari satu kelompok masyarakat tertentu, kita harus juga tahu sejarahnya dan apa yang kita bisa ambil nih. Dan karena mereka minoritas, susah untuk diterima di mana aja, mereka tuh, ini tanda kutip Cindo ya, punya kebiasaan mencolok, yaitu bikin lingkungannya sendiri. Kalian tahu kan kenapa di setiap negara tuh selalu ada Chinatown-nya sendiri. Jadi emang kental mempertahankan adat dan budayanya. Dan yang terkenal dari etnis China itu ulet dan pekerja keras, terutama di perdagangan. Simpelnya sejarahnya gitu. Ini kenapa di Indonesia ada kubu-kubu diskriminasi sama label pedagang ya dari Belanda. Cuma emang fair ya, kenapa gara-gara sejarah satu etnis tertentu tuh kesannya kayak dikasih privilege atau dianak emaskan, walaupun tanda kutip dibenci sama mayoritas, tapi tetap bisa sukses juga. Dan yang lebih tepat, mereka tuh bukan gara-gara punya mindset pedagang, tapi mereka punya mindset pendatang. Yang kita bahas di chapter 2, minoritas merajai ekonomi.
So, mindset pendatang tuh maksudnya apa? Karena adanya diskriminasi itu, kalau kalian lihat di pemerintahan kita, dan ini statement juga dari Yusuf Hamka, teman-teman Tionghoa, kalau Orde Baru itu nggak boleh masuk politik, nggak boleh jadi PNS, nggak boleh jadi polisi, tentara, karena ya ada diskriminasi itu. Kalaupun ada, itu tuh dikit banget, dan itu pasti kenal deket sama pejabat tertentu. Dan bukan masalah mata pencaharian doang ya, bukan dari ekonomi, tapi dari segi pendidikan juga. Karena susah untuk sekolah negeri, mereka ngebangun sekolah swasta. Ini yang sempat gue mention sebelumnya, kenapa ada Chinatown di masing-masing negara. Komunitasnya tuh kental banget. Dan mungkin ini alasan juga kenapa kebanyakan Cindo itu sekolahnya di sekolah swasta. Yang kalau mau di-compare apple to apple lagi sekolah negeri sama sekolah swasta, yang dilengkapin sama ekstrakurikuler dan lain-lainnya, culture yang dari masing-masing negara lain, jiwa entrepreneurial itu jadi kuat. Punya dorongan untuk wirausaha. Again, kita summarize. Karena ada jadi diskriminasi, susah untuk etnis ini dapat kerjaan atau opportunity dari negara, jadi harus menciptakan opportunity sendiri. Dan satu-satunya jalan adalah menjadi entrepreneur. Spesifiknya karena sejarah, orang Cindo menjadi pedagang di Indonesia. Dan ini masih berjalan sampai sekarang. Bukan kata-kata gue doang, bahkan ada beberapa netizen, pakar-pakar bilang kenapa orang Cindo jadi pedagang, orang pribumi kebanyakan jadi PNS, tentara, polisi, karena opportunity-nya terbuka. Ada keamanan dari segi pekerjaan yang didapetin sama orang-orang native Indonesia dibanding etnis Tionghoa. Jadi pelajaran pertama bisa dibilang kenapa bisa merajai ekonomi, karena sesimpel kejepit atau bahasanya kepepet atau apapun itulah. Karena opportunity-nya nggak diberikan ke mereka, mereka menciptakan opportunity itu sendiri. Kayak jadi entrepreneur. Dan masuk lagi ke statement Wapres kita ya, bayangin kalau misalnya cuma segelintir populasi yang bisa kuasain ekonomi lebih dari 50%, itu artinya kekuatannya tuh 10 kali lipat dibanding jumlahnya. Kalau kita lihat negara lain kayak Malaysia, etnis Tionghoa kontrol 60% ekonominya, tapi di satu sisi 30% populasi mereka itu etnis Tionghoa. Menurut kalian kesannya nggak adil nggak? Kalau di Pakistan, yang kaya ya orang Pakistan. Di Arab apalagi. Di Turki, dari 10 orang kaya, 9-nya itu orang Turki. Ini kalau dibahas semuanya, intinya tuh panjang banget dari segi politik, ekonomi, budaya. Intinya nggak ada sistem atau sejarah yang menguntungkan satu etnis tertentu atau grup tertentu dibanding grup lainnya. Cuma kita nggak bisa terus salahin sejarah atau sistem negara kita atau opportunity. Kalau kita ngomong traits dari grup tertentu, itu pasti selalu nempel sama apa yang diturunin dari leluhurnya atau culture-nya. Dari keluarga turun-temurun. Kalau dari seluruh video ini yang kita pelajarin apa? Realitanya gitu. Ada sesuatu yang orang Cindo punya yang harus di catch up sama dipelajarin sama warga-warga lain Indonesia. Langsung aja kita masuk ke chapter 3. What can we learn? Menurut gue salah satu poin yang paling penting adalah mereka subscribe. Nggak, bercanda. Poin pertama yang gue udah sebut di chapter sebelumnya, yaitu mereka punya mental pendatang. Jadi kan udah terjadi di abad-abad awal. Orang China itu melakukan emigrasi atau keluar dari negaranya untuk cari opportunity di negara lain. Salah satu mindset penting yang mereka punya adalah sebagai warga native dan negara itu, pasti pemerintah akan selalu ngasih opportunity dan pintu yang terbuka untuk warganya sendiri. Tapi kadang emang susah berlaku untuk minoritas yang imigrasi masuk ke negara itu. Simpelnya gini, mental tempe sama mental penjual. Kalau orang-orang native di negara mereka sendiri, itu masih punya mental kayak gampang deh. Ya udah pasti nyari kerja dapet, karena gue di tanah sendiri, masa pemerintah kita nggak mikirin kita. Dan mindset cepat puas itu yang sebenarnya beda banget dibanding warga-warga yang mau nggak mau tuh harus cari cara untuk survive di negara itu. So kalian pasti nggak suka dengernya ini, karena poin pertama, mental pendatang itu artinya mindset lebih gigih untuk berani fight, karena kalau nggak ya gue mati, gue nggak bisa makan. Ini bukan tempat gue harus bikin opportunity gue sendiri. Karena kepepet dan terpaksa, akhirnya kebangunlah mindset pedagang sampai mindset wirausaha. Sayangnya mindset ini tuh sebenarnya nggak boleh cuma ditanamkan untuk orang yang datang, karena kita nggak boleh ngerasa nyaman loh. Walaupun ini negeri kita sendiri, kita bakal diperhatiin sama pemerintah, tapi mindset nyaman itu kayak nggak usah fight lah. Itu tuh yang bikin kita beda dibanding pendatang-pendatang lain. Ironis ya, diskriminasi itu justru yang bikin etnis tertentu punya edge yang lebih tinggi. Ya masuk ke poin 2, kenal uang dari kecil. Dan ini tuh kental banget dari nenek moyangnya. Prinsip paling basic yaitu nabunglah sebanyak mungkin. Kenapa orang-orang Cindo, tanda kutip ya, punya mindset tuh lebih pelit, nggak mau keluarin duitnya. Kalau dapat duit mau langsung gue putar ke dagang atau investasi ke sesuatu yang produktif. Yang pernah dibahas sama Om Ded juga, kenapa orang Cindo tuh sampai nabung 50-60% dari pendapatannya, sedangkan orang biasa mungkin 20-30%. Dan mungkin susah untuk gue jelasin gimana cara relate-nya, tapi ini keluarga-keluarga yang etnis Tionghoa, memang dari orang tuanya. Kenapa sampai ada memes di seluruh dunia, orang China, orang-orang Asian itu pinter banget, dan orang tuanya tuh keras semua, salah satunya di bidang keuangan ini. Udah dari kecil banget memang mindsetnya tertanam, gue harus nabung. Yang kita masuk ke poin paling gedenya di poin 3, yaitu pendidikan. Karena memang realitanya etnis Tionghoa itu yang paling banyak emigrasi ke negara-negara lain. Gabungan mental pendatang sama culture yang kuat banget dari orang tuanya. Yang again, banyak banget memes di seluruh dunia kalau kalian suka lihat 9gag dan teman-teman, kenapa sampai Asians yang menang olimpiade matematika, olimpiade apa, karena itu pendidikan yang keras banget dari orang tuanya. Sampai ada satu cerita yang gue baca dari satu artikel ya. Jadi ada pengusaha Indonesia nih, dia nyewa ruko di lantai kedua buat dia buka bisnis F&B-nya, dan dia nanya, gedung itu tuh yang punya itu koko-koko yang jualan perhiasan di lantai 1, dan dia jualannya tuh pakai baju tuh lusuh, kaos, celana. Kalau lu lihat di jalanan, kesannya tuh kayak orang yang nggak punya duit. Terus
Terus orang ini ngobrol sama koko ini kayak, lu udah bisnis dari kapan? Udah dari lama banget, ternyata udah 30 tahun, 40 tahun. Udah punya anak, anaknya di mana? Anaknya di sekolahnya di Kanada. Bahkan di tempat yang boarding schoolnya bagus. Pas ditanya kenapa orang-orang koko-koko ini lusuh banget kelihatannya, tapi keluarin duit luar biasa gede untuk anaknya sekolah di luar negeri. Karena memang udah tertanam bahwa pendidikan itu jadi investment atau jaminan yang kental banget sampai sekarang. Anak gue harus pinter kalau mereka mau sukses. Dan fact bahwa koko itu pakai baju lusuh dan lain-lain kelihatannya kayak prioritas uangnya juga beda. Orang-orang Cindo yang lagi merintis dan lagi fight untuk karirnya biasanya lebih pelit dan lebih hitungan uang yang dikeluarin harus bikin uang lain. Sedangkan kita tahu banyak banget masyarakat Indonesia yang sekali dapat gaji itu langsung pikirin gue bisa spending di mana. Jadi ya ini topik menarik walaupun gue tahu kontroversial. Cuma traits itu tuh yang sebenarnya di zaman sekarang memang benar nggak bisa digeneralisasi lagi. Nggak ada situasi eksternal yang mengharuskan atau memberi satu etnis tertentu panggung yang lebih gede. So, kalau ditanya apakah kedepannya bakal gini terus? Jawabannya adalah ya enggak, belum tentu. Karena sekarang pas semuanya udah mulai merata, udah nggak ada dorongan dari penjajahan, dan pelan-pelan ke depan diskriminasinya makin nggak ada. Everyone have the same chance. Intinya apakah kalian bisa punya mindset yang sama untuk gigi, untuk fight, invest di pendidikan sebanyak dan sekental keluarga-keluarga dari Tionghoa? Itu nanti yang kedepannya bakal jadi penentu. Mungkin videonya ini bakal direvisi, bukan kenapa Cindo lebih sukses, tapi diubah ke kenapa orang yang XXX lebih sukses. Itu aja dari gua. See you guys in the next video. Bye-bye.